Dalam kegelapan dunia pembunuhan profesional, satu nama menjulang di atas segalanya, Arthur Bishop, seorang pria tanpa ekspresi, pembunuh bayaran yang dikenal tak hanya karena efektivitasnya, tapi juga karena kebrutalannya yang dingin dan tak terbantahkan. Setiap misi yang ia jalankan selalu tuntas, bersih, tanpa celah, tanpa jejak. Kali ini, ia diberi misi untuk menghabisi seorang kartel narkoba langsung di markas pribadinya. Ya, di tempat yang paling dijaga ketat oleh para pengawalnya. Bos kartel tersebut baru saja pulang setelah menindas warga sipil yang tak bersalah. Ia lalu berenang untuk melepas lelah, tapi tanpa ia sadari, ajal telah menunggunya di dalam air. Setelah menyelesaikan misinya, Arthur segera pergi sebelum anak buah sang bos menyadari keberadaannya. Disinilah kita mulai melihat sisi paling khas dari Arthur. Disiplin, tenang, dan penuh perhitungan. Ia terus memantau waktu, sebab setiap detik sudah dirancang untuk memastikan pelariannya berjalan sempurna. Dan benar saja, Arthur berhasil pergi dari tempat itu tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Ia terjun ke sungai, menyamar sebagai penumpang biasa di perahu nelayan. Setelah tiba di dermaga, Arthur masih harus berlayar lagi. Rumahnya berada di sebuah pulau terpencil, sebuah tempat yang sengaja ia pilih demi menjaga jarak dari dunia luar. Sesampainya di rumah, Arthur mengecek misi berikutnya sembari menunggu bayaran. Di sini, kita mulai memahami bahwa Arthur tidak hanya membunuh, ia juga piawai memanipulasi kematian korban agar terlihat seperti kecelakaan, seperti yang baru saja ia lakukan. Publik akan mengira bahwa sang bos kartel tewas karena tenggelam saat berenang, tanpa pernah tahu bahwa itu adalah pembunuhan yang terencana. Keesokan harinya, Arthur pergi ke kota untuk bertemu dengan seseorang. Sebelum itu, ia lebih dulu membayar penjaga perahunya di dermaga. Setelah itu, ia menyambangi sebuah rumah makan sederhana. Tak lama kemudian, muncullah Harry, agen sekaligus sahabat lamanya, yang kini menggunakan kursi roda. Selain menjadi penghubung dalam dunia bayangan ini, Harry juga satu-satunya sosok yang dekat dengan Arthur. Sejak kecil, Arthur hidup sebatang kara, tanpa orang tua dan tanpa keluarga. Kehidupan yang penuh kesepian itu hanya diisi oleh pekerjaan dan kesunyian. Hingga ia mengenal Harry, satu-satunya orang yang bisa ia percayai. Setelah perbincangan singkat, Harry menyerahkan pembayaran atas misi terakhir yang Arthur selesaikan. Malam harinya, Arthur mencari hiburan setelah menyelesaikan tugas beratnya. Ia mengunjungi tempat hiburan malam dan menyewa pekerja seks komersial untuk sekedar mengisi kekosongan jiwanya yang dingin dan rapuh. Sebuah gambaran nyata dari kehampaan hidup yang ia jalani. Beberapa hari kemudian, Arthur menerima misi baru. Namun kali ini berbeda. Target yang harus ia bunuh adalah Harry sendiri. Arthur yang terkejut segera menghubungi markas organisasi untuk meminta klarifikasi. Tak lama kemudian, ia dipanggil bertemu dengan Dean. Dia adalah salah satu pemimpin tertinggi bersama Harry. Dalam pertemuan itu, Dean menjelaskan bahwa Harry telah melakukan pengkhianatan besar, menjual informasi organisasi kepada pihak asing. Pengkhianatan itu menyebabkan tewasnya beberapa agen rahasia. Sebagai bukti, Dean menunjukkan catatan aliran dana mencurigakan ke rekening Harry. Arthur tak bisa langsung mempercayainya. Ia meminta izin untuk berbicara langsung dengan Harry, tapi Dean menolak. Jika Arthur menolak perintah ini, Dean akan menyuruh orang lain untuk menghabisi Harry dengan cara yang jauh lebih kejam. Arthur pun berada di persimpangan antara menyelamatkan sahabatnya atau menjalankan misi. Tapi satu hal yang pasti, ia tak ingin Harry dibunuh oleh orang lain. Arthur merancang sebuah rencana. Ia menelpon Harry dan memintanya keluar dari kantor malam itu.
Ia juga mematikan listrik gedung untuk menciptakan situasi yang tampak seperti perampokan. Ia sudah menunggu di luar dan telah merusak mobil Harry agar tak bisa digunakan. Arthur ingin agar kematian Harry terlihat seperti kasus kriminal biasa, sebuah kecelakaan, bukan eksekusi yang terkesan terencana. Sebenarnya, ia tidak ingin membunuh sahabatnya, tapi ia tahu jika bukan dia, maka kematian Harry akan jauh lebih menyakitkan. Ia ingin mengakhiri hidup Harry dengan cara yang paling cepat dan paling manusiawi. Dan Harry tahu, dalam keheningan malam itu, Harry menerima takdirnya. Ia menyerahkan pistol kesayangannya, pistol yang selama ini menemaninya dalam tugas-tugas mematikan, kepada Arthur. Ia ingin tewas oleh tangan orang yang ia percaya. Keesokan harinya, Arthur menghadiri pemakaman sahabatnya. Di sana, hanya ada satu pelayat lain, anak tunggal Harry, seorang pemuda bernama Steve. Hubungan Steve dengan ayahnya memang tidak terlalu dekat, tapi tetap saja kehilangan itu terasa berat. Setelah upacara, Arthur mengantar Steve ke rumah lama peninggalan ayahnya. Di sana, Steve menjelaskan bahwa ia tak mewarisi apapun selain rumah tua. Semua harta ayahnya telah disita oleh bank. Arthur berniat memberikan bantuan, namun Steve menolaknya dengan tegas. Ia merasa masih mampu bertahan hidup dengan kemampuannya sendiri. Dalam usaha bertahan itulah, Steve mulai melakukan aksi kriminal, membajak kendaraan dan merampas barang orang-orang, cara yang ia anggap sebagai bertahan hidup. Selain itu, Steve memiliki satu tujuan besar, mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Arthur hanya bisa diam. Di dalam dirinya, rasa bersalah mulai tumbuh. Malam harinya, Steve mabuk berat dan mulai menembakkan pistol ke langit dalam kondisi tidak sadar. Ia lalu keluar rumah dan mengendari mobil, berniat menemui Arthur. Namun di tengah jalan, ia bertemu seorang pria tak dikenal yang mencoba merampas kendaraannya. Pria itu tak tahu bahwa Steve bukan target yang mudah. Dengan cepat, Steve membalikkan keadaan, merebut senjata si perampok dan menghajarnya habis-habisan. No? Namun, ketika Steve hendak membunuh perampok tersebut, tiba-tiba Arthur muncul dan segera menghentikannya. Ia bahkan membiarkan si perampok melarikan diri. Arthur kemudian memberi peringatan keras kepada Steve. Membunuh seseorang tanpa perhitungan yang matang hanya akan menimbulkan masalah besar. Sejak kejadian itu, Steve mulai mencari tahu siapa sebenarnya Arthur dan perlahan menggali lebih dalam tentang latar belakang mendiang ayahnya. Ketika ia mengetahui bahwa Arthur adalah seorang pembunuh bayaran profesional, Steve pun tertarik untuk belajar langsung darinya. Namun Arthur menolak. Ia melihat Steve sebagai pribadi yang gegabah dan emosional, dua sifat yang sangat berbahaya dalam profesi pembunuh bayaran. Penolakan itu membuat Steve kecewa. Baginya, Arthur memiliki hutang moral kepada ayahnya, yang dulu merupakan mentor sekaligus sosok penting dalam membentuk siapa Arthur sekarang. Di sisi lain, Arthur mulai berpikir hal serupa. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara membalas kebaikan Harry adalah dengan memastikan anaknya tumbuh kuat dan tangguh, dengan membimbingnya menjadi pembunuh yang tak tertandingi. Setelah melalui perenungan panjang, Arthur pun berubah pikiran. Ia akhirnya bersedia melatih Steve. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah tempat penampungan hewan. Arthur mengadopsi seekor anjing kecil dan menyuruh Steve untuk merawatnya. Latihan ini bukan tanpa alasan. Bagi Arthur, merawat makhluk hidup adalah ujian awal tentang kedisiplinan, tanggung jawab, dan konsistensi. Sejak saat itu, pelatihan dimulai. Arthur mengajarkan banyak hal, kedisiplinan, biologi, kimia, hingga metode membunuh yang cerdas dan efisien. Steve juga mulai berlatih menggunakan berbagai jenis senjata api. Setelah dinilai cukup siap,
Arthur mengajak Steve tinggal di rumahnya untuk melanjutkan pelatihan secara intensif. Di sana, Arthur menunjukkan langsung bagaimana menjalankan misi pembunuhan yang dirancang agar tampak seperti kecelakaan. Target pertama mereka adalah seorang penyelundup senjata dan narkotika. Arthur berpura-pura menjadi pembeli. Saat target lengah, Arthur mencekiknya dengan sabuk, lalu mengatur posisinya sedemikian rupa hingga tampak seperti bunuh diri karena tekanan hidup. Misi itu menjadi penutup dari seluruh rangkaian pelatihan Steve. Ia kini resmi diangkat sebagai pembunuh profesional. Tak butuh waktu lama, Arthur memberikan misi pembunuhan pertama kepada Steve. Targetnya kali ini adalah seorang pembunuh bayaran dari organisasi lain. Seorang pria bertubuh besar, berbahaya, dan dikenal kejam. Untuk menjalankan misinya, Steve harus mendekati target secara perlahan dan membangun kepercayaan. Setelah itu, ia diminta untuk mengajaknya minum bersama, karena Arthur telah menyiapkan racun mematikan yang akan digunakan untuk menghabisinya tanpa jejak. Namun pada hari pelaksanaan, Steve justru melanggar instruksi. Ia seharusnya menyelesaikan misi di tempat yang telah ditentukan, tapi malah terbawa ke rumah target. Ia berusaha membunuh dengan cara brutal karena menganggap metode racun terlalu mudah dan tak memberi tantangan. Arthur, yang selalu mengutamakan perancangan matang, menyadari betapa berbahayanya langkah nekat Steve. Target ini bukan orang biasa. Ia adalah pembunuh bayaran terlatih, dan satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Di dalam rumah target, Steve berhasil memancing lengah dengan pendekatan manipulatif. Namun saat hendak mencekik dengan sabuk, target melawan balik. Pertarungan pun pecah. Tubuh besar pria itu membuatnya unggul dalam kekuatan fisik. Steve dihajar habis-habisan. Pertarungan berlangsung brutal. Bahkan setelah Steve berhasil menusukkan pisau beberapa kali, target tetap berdiri dan terus melawan. Namun pada akhirnya, Steve berhasil membalikkan keadaan. Dalam satu momentum terakhir, ia menghantamkan tiang besi ke arah leher lawannya. Darah mengucur deras. Tubuh besar itu akhirnya roboh. Ia memasukkan botol racun ke dalam mulut target dan memastikan isinya tertelan habis. Misi selesai, tapi caranya jauh dari kata rapi. Saat kembali ke rumah, Arthur hanya bisa terdiam. Luka di tubuh Steve parah, dan jelas ia tidak mengikuti instruksi dengan benar. Arthur sudah mewanti-wanti untuk bermain bersih, bukan nekat seperti ini. Ia memberikan kotak P3K kepada Steve untuk mengobati lukanya, lalu mengajaknya keluar malam itu. Mereka butuh pelarian, setidaknya untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Arthur menemui Dean untuk mengambil pembayaran. Namun, Dean menunjukkan ketidaksenangannya. Ia kecewa karena misi dijalankan oleh orang luar, yaitu Steve yang tidak terdaftar dalam organisasi. Terlebih lagi, Steve adalah anak dari Harry, sosok yang dianggap telah mengkhianati mereka. Bagi Dean, Steve bisa menjadi ancaman. Arthur tidak menggubris. Ia tidak bekerja demi penilaian Dean. Tujuannya hanya satu, menyelesaikan setiap tugas dengan tepat, lalu pergi meninggalkan semua ini suatu saat nanti. Dean lalu memberikan misi baru. Target kali ini bukan orang biasa. Namanya Faun, seorang penipu yang membangun sekte sesat dengan mengatasnamakan spiritual. Seorang nabi palsu yang tinggal di gedung mewah dengan penjagaan ketat. Arthur dan Steve mulai menyusun strategi. Mereka menuju hotel tempat Faun tinggal. Di sana, mereka menyusup diam-diam, memasang kamera pengintai, dan mulai mempelajari kebiasaan target mereka. Rencana awal, menyuntikkan cairan adrenalin dalam dosis mematikan langsung ke tubuh Faun. Tapi satu hal tak mereka duga, Faun ternyata pengguna ketamin. Saat mereka memantau lewat kamera, mereka melihat sendiri bagaimana asistennya menyuntikkan narkotika ke tubuhnya. Efeknya membuat Faun nyaris kebal terhadap stimulus ekstrim, termasuk adrenalin. Metode awal mereka gagal sebelum dimulai. Arthur dan Steve harus berpikir cepat. Saat para penjaga keluar dari kamar Faun,
Mereka menyusup masuk melalui saluran udara. Mereka lalu menyumbat alat bantu pernapasan Vaughn dan memastikan kematiannya tanpa alami. Misi selesai, atau setidaknya begitu yang mereka kira. Dalam perjalanan keluar, Steve tanpa sengaja menjatuhkan barang dari saku celananya. Salah satu penjaga menemukan benda itu. Kecurigaan langsung menyebar. Dalam situasi terdesak, Steve terpaksa menembak seorang penjaga dan berlari menyelamatkan diri. Tapi mereka sudah terkepung. Pilihan satu-satunya adalah bertarung. Dengan kerjasama yang presisi, keduanya akhirnya berhasil meloloskan diri. Mereka menyamar sebagai tamu hotel, membaur dengan kerumunan, lalu menghilang tanpa jejak. Kematian Vaughn pun disiarkan di berita nasional. Misi dinyatakan berhasil. Malam harinya, Arthur bersiap meninggalkan negara itu. Ia menuju bandara, berniat menghilang sementara waktu. Namun di tengah keramaian, matanya menangkap sosok familiar. Seorang pria yang seharusnya sudah mati. Arthur mengikutinya. Pria itu naik ke sebuah bus. Ketegangan mulai naik. Di dalam bus, semuanya terungkap. Pria itu adalah pembunuh bayaran yang pernah dilaporkan tewas oleh Dean sendiri. Ternyata, kematiannya adalah rekayasa. Dean menyuruhnya memalsukan kematian demi menjebak Harry dan mengambil alih kekuasaan dalam organisasi tanpa halangan. Arthur mendengar semuanya, dan kemarahannya tak bisa dibendung lagi. Si pembunuh kini berdiri sebagai musuh. Ia membela Dean. Pengkhianatan ini tak bisa dimaafkan. Brutal, cepat, dan tak mengenal ampun. Arthur melempar tubuh si pembunuh keluar dari bus. Tubuh itu menghantam aspal, lalu terlindas kendaraan yang lewat. Setelahnya, Arthur hendak kembali dan mengajak Steve untuk menghilang. Tapi sesampainya di dermaga, ia merasa sesuatu tak beres. Firasatnya benar. Ia tahu Dean tidak akan tinggal diam. Arthur segera menyelam ke dalam air, menyembunyikan dirinya di balik kegelapan. Saat pasukan Dean tiba, ia muncul dari bawah permukaan. Tanpa ragu, ia menghabisi mereka satu persatu, lalu mengambil ponsel salah satu dari mereka dan menghubungi Dean secara langsung. Dengan suara dingin, Arthur mengancam, "Waktumu sudah habis." Arthur kemudian menelpon Steve, yang saat itu berada di rumah. Tapi dari nada suaranya yang gemetar, Arthur langsung tahu Steve disandra. Pasukan Dean sudah lebih dulu mencium keberadaannya. Arthur segera memberitahu lokasi senjata yang ia sembunyikan di balik sofa. Tanpa pikir panjang, Steve meraihnya dan menembak mati para penyusup. Tak lama kemudian, Arthur tiba di rumah. Ia tak membuang waktu, langsung meminta Steve menyiapkan senjata terbaik untuk menyelesaikan semuanya. Namun, saat Steve tengah memilih, ia tak sengaja menjatuhkan sebuah kotak tua. Di dalamnya, sebuah pistol. Bukan sembarang pistol, itu milik ayahnya Harry. Dari sini, segalanya mulai terasa masuk akal bagi Steve. Arthur adalah pembunuh ayahnya. Tapi Steve menahan diri. Belum saatnya untuk balas dendam. Mereka lalu bergerak menuju rumah salah satu orang kepercayaan Dean. Dalam perjalanan, Steve menyindir tentang kematian ayahnya tanpa menyebut nama, tapi cukup untuk membuat Arthur menyadari muridnya sudah tahu. Arthur hanya diam, rasa bersalah menahan lidahnya. Sesampainya di lokasi, mereka menyergap sang anak buah.
Arthur mengancam dengan dingin jika tak bicara, istrinya jadi korban. Tak butuh waktu lama, ketakutan memaksa pria itu membuka mulut. Ia menyebut lokasi persembunyian Dean. Arthur langsung menghubungi Dean. Kali ini bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk mengucapkan salam perpisahan. Namun Dean mencoba membeli nyawanya. Ia menawarkan uang dalam jumlah besar agar Arthur mengurungkan niatnya. Arthur tertawa kecil. Kau pikir ini soal uang? Dean panik. Ia kabur, tapi terlambat. Di tengah jalan, mobilnya ditabrak. Arthur dan Steve membantai seluruh pasukannya dalam hitungan detik. Tak ada yang selamat. Kemudian mereka membuka pintu mobil Dean, menjatuhkannya ke tanah, dan menembaknya berkali-kali. Habis tak bersisa. Setelah semuanya selesai, Arthur memutuskan untuk menghilang. Ia tidak memaksa Steve untuk ikut. Masing-masing butuh jalannya sendiri. Sebelum berpisah, mereka singgah di sebuah pom bensin. Steve keluar lebih dulu, lalu mengisi bensin, namun sengaja menumpahkannya. Dengan langkah perlahan, ia berpura-pura menuju toilet, lalu menembak ke arah genangan bensin. Mobil Arthur meledak. Beberapa hari kemudian, Steve kembali ke rumah Arthur. Tenang, puas, dendamnya terbalaskan. Kini rumah dan seluruh peninggalan Arthur adalah miliknya. Ia merayakannya dengan memutar piringan hitam dan menyetir mobil klasik kesayangan Arthur. Tapi dalam mobil itu ada sebuah surat. Kalau kamu baca ini, berarti kamu akan mati. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Piringan hitam yang berputar tadi adalah pemicu bom. Rumah hancur, mobil musnah. Steve tak tersisa. Beberapa waktu kemudian, polisi memeriksa rekaman CCTV di pom bensin. Dalam tayangan itu, terlihat satu sosok keluar dari dalam mobil. Beberapa detik sebelum ledakan, Arthur Bishop masih hidup dan perburuan belum berakhir. Dan kisah ini pun selesai.